Pemirsa, pola asuh anak adalah suatu proses yang penting ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Baik itu pola asuh yang permisif, otoriter, atau otoritatif, bisa dipilih untuk mendidik dan membesarkan si kecil. Kita sebagai orang tua mungkin telah menjadi guru pertama untuk anak dalam mempelajari berbagai hal. Namun bagaimana ketika saat ini, saat dimana kita tengah dilanda wabah virus corona yang berkepanjangan? Tentunya pandemi ini juga menjadi efek domino kepada pola pengasuhan anak. Nah, untuk itu dalam obrolan Manakara kali ini bersama saya Ifni Priskila telah hadir dua narasumber yang akan menjelaskan seperti apa, bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak di tengah pandemi COVID-19. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada Bapak Nuryamin STPMM selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dan Ibu Safrina Salim SKM MKes, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI. Selamat pagi Ibu dan Bapak, sehat ya semua? Ya, oke. Baik, saya ke Ibu Safrina terlebih dahulu. Ibu Safrina, di tengah pandemi ini tentunya kita semua telah merasakan dampaknya Bu ya, khususnya di bidang kesehatan, perekonomian, bahkan pendidikan. Nah, tentunya pola pengasuhan anak di masa pandemi ini juga terkena efek domino, di mana anak-anak kita yang sebelumnya harus bersekolah, bersekolah di sekolah dan dididik oleh tenaga pendidik, namun akibat pandemi virus corona ini, kita selaku orang tua harus menjadi tenaga pendidik sekaligus mengajar anak-anak kita di rumah. Mungkin bisa diberikan tanggapannya, Ibu? Iya. Pandemi ini bukan menjadi suatu masalah kita, ini udah menjadi suatu masalah dunia. Tapi kita sekarang ngambil sisi positifnya dalam kondisi pandemi, artinya kita mengembalikan semua keluarga itu di rumah. Nah, ambil sisi positifnya, setidaknya kita itu lebih dekat lagi dengan anak, lebih mengetahui lagi tentang kondisi anak, tentang perkembangan anak. Jadi kita sebagai orang tua menyadari kembali mempunyai peran penting dalam pengasuhan. Nah, setidaknya itu kita lebih concern lagi untuk melihat pertumbuhan, perkembangan, baik itu perkembangan sosial, psikologis, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita merangkul kembali anak-anak kita, mengarahkan anak-anak ke hal yang lebih bagus lagi, mengarahkan anak-anak bagaimana menghargai dan bekerja sama, saling mendukung di tingkat komunitas yang lebih kecil, di tingkat keluarga. Mungkin salah satu contohnya bersama-sama bekerja membersihkan rumah. Ya, pada saat ini bisa aja jasa orang ketiga atau jasa pengasuh lebih tidak menjadi suatu kepentingan. Nah, bagaimana kita membersihkan rumah bersama-sama, berkebun, bercengkraman di meja makan, terus mengatur waktu, bagaimana juga menggiring anak-anak kembali, seperti pengaturan sholatnya gimana, terus anak diarahkan yang selama ini tentang kekuatan terhadap beragama itu. Nah, pada kesempatan ini hal-hal yang sangat-sangat mempunyai waktu yang panjang. Jadi bisa terpantau aktivitas anak-anak di rumah, Bu ya? Iya. Ya. Baik, Ibu Safrina, di masa pandemi COVID-19 ini kita juga mengenal istilah adaptasi kebiasaan baru, Bu ya. Nah, dalam pola asuh anak, apakah kita sebagai orang tua perlu menyesuaikan? Nah, seperti apa pola asuh yang sesuai dengan AKB ini, Bu? Iya, baik. Nah, ini suatu hal yang penting, di mana pola asuh terutama kita tidak mengabaikan masalah COVID. COVID ini tidak kelihatan, tapi nyatanya itu dampaknya itu kelihatan. Nah, terutama seperti
apa kata ibu, pesan ibu, pakai masker, cuci tangan. Nah, itu kan yang selama ini tidak pernah kita jalankan. Tapi yang namanya cuci tangan, pakai masker, berkerumun-kerumun itu salah satu untuk memutuskan mata rantai dalam terkontaminasi dengan COVID. Nah, mungkin dalam segi agama cuci tangan itu diharuskan, dalam segi kesehatan juga. Bagaimana anak-anak setelah bermain, pulang dari bermain cuci tangan, masuk ke rumah cuci tangan, mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, habis dari kamar mandi cuci tangan. Itu semuanya itu punya dampaknya. Artinya mengarah kita ke perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, salah satunya ini harus kita pegang, ini harus menjadi melekat kepada kita semua, sekalian membantu pemerintah juga bagaimana secepatnya mata rantai ini tentang COVID ini akan segera berakhir. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah seharusnya dilakukan, Bu, ya, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Iya. Oke, Bu, saya ke Pak Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dulu. Nah, Bapak, sementara di Sulbar sendiri, sejauh mana Bapak melihat pola asuh yang dilakukan orang tua dalam pola asuh di tengah pandemi COVID-19, Pak? Iya, jadi dalam hal pola asuh orang tua yang ada di Sulawesi Barat, saya kira juga mengalami pergeseran sama dengan yang terjadi di Indonesia. Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia juga terjadi perubahan yang begitu besar. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Direktur bahwa kita harus ambil hikmahnya. Jadi pandemik ini tidak menjadi semacam sebuah bencana atau apa, tetapi harus diambil sisi positifnya. Sebelumnya kan kita bisa melihat betapa peran keluarga itu tidak terlalu dikedepankan di tengah keluarga-keluarga kita. Tapi dengan masa pandemik ini kedekatan antara anggota keluarga itu semakin kuat. Jadi disinilah peran orang tua, peran keluarga semua untuk bisa membuat sebuah kebanggaan memiliki keluarga itu lebih nampak lagi. Jadi peran orang tua juga harus bisa memainkan di sini, karena orang tua memiliki peran yang sangat besar. Apalagi di masa pandemik ini dalam pola pengasuhan anak, dia sangat menentukan untuk melahirkan generasi 25 tahun ke depan untuk menjadi manusia produktif. Jadi sangat menentukan sekali orang tua yang ada sekarang ini. Pandemik tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan sebuah pola pengasuhan yang baik, tetap harus dilakukan. Karena sekarang ini bukan cuma anak-anak yang mengalami stres, ya, tapi orang tua juga mengalami stres. Nah, ini harus kontrol orang tua, baik secara emosinya apa semua, ini harus tetap bisa dimainkan. Sehingga anak-anak yang sebelumnya tempat mengadunya sama temannya, tempat mengadu sama gurunya, sekarang sudah hilang. Tidak ada lagi proses interaksi. Proses interaksi yang dilakukan selama ini dimainkan oleh sekolah kita kan itu pakai Zoom meeting, pakai pertemuan-pertemuan virtual. Itu anak-anak merasa sesuatu yang baru dan susah sekali mereka, karena memang anak ini adalah perlu untuk terus melakukan sosialisasi. Ya, jadi disinilah kehadiran orang tua. Bagaimana orang tua bisa menjadi pengayom atau pelindung bagi anak-anaknya. Peran orang tua sangat diperlukan saat ini, Pak, ya? Sangat diperlukan, khususnya di Sulawesi Barat ini, ya. Baik, Pak, tadi di awal perjumpaan saya sudah menyebutkan pola asuh permisif, otoriter, dan otoritatif. Itu bisa dipilih untuk mendidik dan mengasuh anak, khususnya di tengah pandemi COVID ini. Nah, di tengah pandemi COVID ini seringkali kita melihat orang tua banyak yang tidak bisa mengontrol emosinya ketika mendidik anak. Nah, seperti yang kita lihat di sosial media, Pak, sudah banyak sekali. Nah, bagaimana sih seharusnya kita mengontrol emosi, Pak, saat sedang mendidik anak, khususnya di tengah pandemi COVID ini? Iya, jadi sebenarnya untuk menjadi orang tua memang butuh kedewasaan. Makanya kita biasa mengkampanyekan untuk ada pendewasaan usia perkawinan. Pernikahan itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Ada proses tanggung jawab yang hadir di dalamnya. Sehingga ke depan orang tua ini harus menyadari betul bahwa untuk menjadi seorang orang tua, ya, seorang bapak atau seorang ibu, betul-betul harus bisa menjadi pengayom bagi anggota keluarga. Yang ibu harus memainkan peran yang sebenarnya, bapak juga dan anak juga. Tetapi untuk memainkan fungsi-fungsi ini semua, peran-peran ini semua, tentu ada komunikasi yang aktif di antara mereka, ya. Jadi saya pikir situasi pandemik ini juga adalah upaya orang tua juga untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Ya, kami ada BKB. Ya, BKB kita sudah ada tersebar di 496 kelompok yang ada di Sulawesi Barat.
Dari BKB inilah sebenarnya orang tua bisa mendapatkan informasi atau hal-hal yang terkait mengenai pola pengasuhan. Karena untuk mendidik orang tua, ya mendidik orang tua untuk dapat hadir betul-betul menjadi pengasuh bagi anak-anaknya kan tidak ada secara formal, ya nggak ada. Yang ada kan pendidikan formal aja yang umum-umum. Mungkin pendidikan non formal ini yang perlu diperkuat, entah apapun. Tapi kalau BKKBN ada hadir dalam bentuk BKB. Inilah pendidikan bagi orang tua untuk dalam hal pengasuhan. Sekiranya ada lembaga-lembaga lain juga yang mau berintegrasi juga, kami sangat menyambut baik. Atau model-model pengasuhan atau model-model pelatihan bagi orang tua untuk menjadi orang tua hebat atau apapun namanya. Sehingga ke depan ya kita ingin dari orang-orang tua inilah melahirkan generasi-generasi yang bisa kompetitif di kemudian hari. Karena untuk menjadi manusia unggul itu tidak jadi dengan sendirinya. Perlu kehadiran orang tua yang unggul. Jadi kalau mau dapat bibit unggul, tidak mungkinlah kita dapatkan dari bibit yang tidak benar. Harus dari bibit yang unggul juga. Makanya untuk menjadi bibit unggul ini perlu diasah, perlu diasuh, perlu diasih. Dihadirkan di situ di tengah-tengah keluarga kita. Ya, saya kira itu. Iya, setuju Pak. Nah, saya kembali ke Ibu nih. Bu, kita sebagai orang tua tentunya memiliki strategi dalam mengasuh dan mendidik anak, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu. Strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, Bu? Namun ditahan dulu, Bu. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Bersama saya Lovia Nadia, inilah Ayusia. Merangkum sebuah peristiwa, merangkum sebuah realita, Tim Jaguar Polresta Depok, Jawa Barat berhasil menangkap 2 pelaku penganiayaan pakar merangkum pria berbagai Alumni ITB, informasi. tengah malam tadi. Proyek pembangunan membuat kemacetan. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. Dalam iNews Siang, hadir setiap hari pada jam berikut. Berita adalah kebutuhan dan informasi. Berita adalah fakta nyata. Berita dapat memberikan sebuah solusi. Berita adalah jendela wawasan. Berita terbaik dan terfaktual dari dalam dan juga luar negeri hanya di iNews. Tetap Hadir pada hari dan jam berikut hanya di iNews TV. Anda masih bersama saya, Ifni Priscila, dan 2 narasumber kita pada hari ini dalam tema pengasuhan anak di tengah pandemi COVID-19. Nah, Ibu, silakan dilanjut mungkin strategi apa yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak di masa pandemi COVID-19 ini? Iya, sebagai orang tua itu perlu strategi, sangat perlu. Nah, sekarang kita kan harus memahami dulu karakter anak itu bagaimana. Nah, kita itu dalam pengasuhan itu harus memahami dulu kondisi-kondisi anak kita yang bagaimana. Nah, anak itu kan beragam. Terus ada anak yang lagi masa pertumbuhan dan perkembangan emosionalnya itu lebih yang dikedepankan. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa menyesuaikan. Nah, terusnya lagi perlunya rencana-rencana yang akan kita sepakati bersama anak-anak. Jadi orang tua itu juga menganggap anak itu bisa membawa anak itu sebagai teman. Nah, sehingga kita itu siap untuk menjadi teman sebaya, siap tempat dia berkomunikasi, istilahnya siap tempat curhat-curhatan. Nah, sehingga anak-anak itu lepas untuk membicarakan tentang hal-hal dia. Apalagi di saat anak lagi pertumbuhan dan perkembangan, nah orang tua juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi emosinya, terus kondisi kebutuhannya. Nah, itu juga dilihat sesuai dengan tingkat usianya. Nah, kita seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN, kita mempunyai pola asuh yang dikatakan bina keluarga balita dan anak.
Nah, bagaimana kita masuk ke dalam dunia anak-anak, tapi di dalam dunia anak-anak itu kita bisa memberikan dia hal-hal yang positif. Contohnya, salah satunya kebiasaan anak, kita memberi dia pembelajaran bagaimana dia bisa dengan seusia dia bisa bekerja mandiri sesuai dengan kebutuhan dia. Setidaknya anak itu bukan dipekerjakan, tapi anak dilatih untuk belajar bekerja. Bagaimana anak kita ajarin untuk menyapu, bagaimana juga anak kita ajarin, ayo kita bersama-sama mempersiapkan makan malam dan lain sebagainya. Anak juga mempunyai tanggung jawab setelah makan itu, piring makan itu dikemanain. Nah, dia juga mempunyai tanggung jawab gitu. Nah, terusnya lagi kita bisa saling terbuka. Dia mau arah kemana sih dia nanti, ataupun dia mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, ataupun dia kan punya figur-figur. Ya, setidaknya itu kita bisa menarik dia supaya kita itu juga menjadi salah satu figur yang disenangi. Jadi dia tidak memilih figur-figurnya itu adalah teman sebaya dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang positif yang selama ini kita berikan kepada anak itu, dia itu menjadi suatu yang menarik ya, sehingga kita itu bisa menjadi cermin daripada anak-anak gitu, Mbak. Oke, baik. Ini Bu, ini juga penting nih. Bagaimana kita sebagai orang tua memberikan informasi yang benar kepada anak terkait pandemi COVID-19, Bu? Iya, mungkin semua kita bisa melihat kenyataan. Sekarang banyak di media-media, di sosial media, terus di TV dan lain sebagainya. Ya, hal-hal positif itu kita harus menyampaikan kepada anak-anak. Salah satunya untuk salah satunya memutuskan mata rantai itu adalah pola yang bagus, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, itu salah satunya yang bisa kita kerjakan. Itu adalah tanggung jawab person. Nah, tanggung jawab perorangan. Nah, itu harus ditanam kepada jiwa anak-anak sehingga dia juga bisa melihat apabila ini dilanggar, artinya dia itu telah berkontribusi untuk memberi penularan ataupun mendapat penularan daripada yang lain. Nah, apabila dia patuh dan taat kepada aturan-aturan ini, setidaknya dari pribadi dia sendiri sudah mempunyai tanggung jawab untuk membentengi diri tidak tertular ataupun tidak menularkan kepada yang lain. Nah, buktinya kan jelas, nyata. Setiap waktu ada yang meninggal, terus cara memperlakuannya itu tidak sama dengan hal yang lain, mempunyai perlakuan khusus. Terus apabila mereka itu terkontaminasi, dijauhkan dengan orang-orang yang lain, terisolasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita harus memberikan masukan kepada anak sehingga dia itu jiwa dia menyatakan, wah ini penting, wah ini benar, dan ini memang nyata adanya. Mungkin ada tambahan dari Bapak terkait bagaimana cara memberikan informasi yang benar? Iya, jadi terkait masalah COVID-19, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Direktur, bahwa memang informasi itu harus secara terbuka kita berikan kepada anak-anak kita, ya, pada anggota keluarga kita yang lain, sehingga itu bisa memberikan rasa ketenangan, rasa kepuasan, ya, terkait dengan informasi-informasi yang selama ini beredar di media-media, ya, ada juga informasi ini kan beragam, ada juga yang positif, ada juga yang negatif, ada juga yang benar, ada juga yang tidak benar. Makanya pada kesempatan ini, setiap informasi apapun yang diperoleh anak, itu harus kita bisa memberikan klarifikasi yang benar. Jadi memang orang tua perlu hadir terus dekat anak. Ya, apalagi di tengah pandemik ini kan sudah istilahnya ada pembatasan kita untuk keluar rumah, ya, di mana hubungan kita dengan anak sekarang jauh lebih dekat, ya. Jadi posisi inilah yang harus istilahnya kita bisa berikan kepada anak supaya dia punya kebanggaan bahwa orang tua saya ternyata luar biasa. Jadi untuk menjadi orang tua hebat memang perlu dihadirkan kepada mereka figur-figur hebat ini, jangan figur kepada yang lain, tapi figurlah kepada orang tuanya. Jadilah manusia-manusia super di keluarganya sehingga ke depan anak-anak itu punya kebanggaan sama orang tua. Ada kebanggaan sama orang tua, makanya untuk menjadi orang tua memang butuh perjuangan yang berat memang. Sehingga kalau memang
kita itu menghadirkan sebuah orang tua yang hebat ini di tengah-tengah keluarga, ya ke depan pasti anak-anak kita jauh juga lebih hebat. Karakter-karakter yang diciptakan mesti ditanamkan sejak dini, apapun namanya ya, sehingga harapan kita ya anak-anak ini ya jauh lebih unggul dari kita, dan itu bisa diwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Sehingga ke depan negara kita, bukan cita-cita kita ya, sampai berapa tahun, 50 tahun ke depan, bahkan sampai ratusan tahun, kita bisa menjadi negara yang hebat. Karena dari lahir dari anak-anak yang berasal dari orang tua yang hebat. Betul sekali. Nah Pak, selama masa pandemi ini, waktu anak-anak jadi semakin banyak di rumah Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa sih yang seharusnya dilakukan orang tua selama bersama-sama dengan anak di rumah? Ya itulah, untuk saat sekarang ini, peningkatan kapasitas orang tua itu harus lebih dikedepankan. Sekarang kan boleh dikata untuk pekerjaan-pekerjaan kita sekarang sudah agak berkurang juga volume pekerjaan kita untuk bisa melakukan interaksi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sekarang sudah terbatasi. Nah, dengan kondisi demikian, sebenarnya orang tua itu harus terus belajar. Jadi tidak ada istilah tidak belajar. Masa anak-anak kita belajarnya lebih kuat daripada kita? Kita pun harus belajarnya lebih kuat. Kuatnya apa? Kuatnya bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, ya. Kita belajar bagaimana, kalau sebagaimana tadi sampaikan oleh Ibu Direktur, karakter anak itu kan beda-beda semuanya, ya. Ada yang betul-betul sensitif sekali, ada yang baperan, ada yang bagaimana. Ini yang perlu istilahnya disikapi. Oh, karakter anak yang tipe begini harusnya bagaimana. Ya, sekarang kan media sosial kita sudah begitu terbuka. Ya, informasi sudah begitu luas kita bisa dapatkan. Tidak seperti dulu. Kita harus beli majalah, kita harus mencari koran, harus beli buku di toko buku. Sekarang tinggal buka konten-konten tertentu sudah bisa dapatkan informasi-informasi ini. Jadi sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Sehingga ke depan, ya harapan kita itu dia, bagaimana anak-anak ini bisa membanggakan orang tuanya. Ya. Tidak ada figur lain selain orang tua. Iya. Orang tua itu segala-galanya. Sehingga nanti kalau kita ada apa-apa di saat kita tua, ya, kita sudah jadi lansia, anak-anak kita sudah menjadi manusia-manusia produktif, mungkin kita akan bangga. Kita akan dirawat oleh mereka. Saya tidak mungkin jadi begini sekarang tanpa kehadiran mereka waktu kami masih kecil-kecil dulu. Itu akan terbayang oleh mereka. Sehingga anak-anak itu penting sekali untuk dilatih sekarang. Penting sekali untuk dilatih karakternya. Penting sekali untuk menghargai namanya orang tuanya. Tapi yang menghargai dari sifat apa? Dari karakternya, dari perilakunya. Tetapi kalau perilaku-perilaku yang kurang baik dipertontonkan kepada anak-anak kita, tentu tak adalah kebanggaan bagi anak-anak ini untuk membanggakan orang tuanya. Karena cepat atau lambat anak ini akan tahu bahwa orang tua saya ternyata begini karakternya. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi teladan penting bagi orang tua di tengah-tengah keluarganya. Apalagi di masa pandemik ini, sangat-sangat dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas itu. Saat ini memang saat yang paling pantas Pak ya kita berbuat demikian. Iya betul. Baik Pak, saya juga ingin menanyakan nih Pak sama Bapak, program-program apa sih yang telah dilakukan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dalam menunjang agar para orang tua bisa mengasuh anak di tengah pandemi COVID-19? Di sini kan di Sulawesi Barat itu banyak etnik, ya. Di sini banyak etnik. Jadi sekarang era digital. Jadi kita pun memasuki dunia itu. Jadi kita memasuki konten-konten itu dengan muatan-muatan lokal, sehingga orang tua kita yang ada di Sulawesi Barat ini bisa membuka konten-konten yang ada terkait mengenai KIE yang ada di BKKBN Sulawesi Barat. Jadi ini memudahkan dengan bahasa-bahasa lokal, dengan karakter-karakter lokal yang kita gunakan. Bukan karakter nasional ya kita gunakan, kita upayakan karakter lokal yang kita mainkan, drama-drama atau apapun bentuknya, ini kita supaya lebih mudah diterima oleh mereka. Sehingga harapan kita, orang-orang tua ini ya bisa lebih menerima lagi. Ya, sama dengan BKB. BKB yang kita miliki memang ada potretnya secara nasional. Tetapi untuk konten-konten isinya itu bisa kita ramu dalam muatan-muatan lokal. Bahkan saya mengajak kepada para NGO, LSM, kalau misalnya mau melakukan duplikasi model-model BKB silahkan. Mau dibisniskan silahkan. Karena sekarang pendidikan formal untuk orang tua kan nggak ada. Itu bisa sebenarnya sebagai tanggung jawab sosial kita. Memang ada BKB,
Tetapi BKB kita kan terbatas sekali kapasitasnya. Karena pelatihan-pelatihan ini yang terbatas sekali untuk kita melatih. BKB kita jumlahnya 496, ini dengan jumlah kader yang luar biasa banyaknya, tentu terbatas kalau cuma BKKBN yang diberi harapan semuanya. Kita ingin sebenarnya ada keterlibatan pemerintah daerah, ada keterlibatan swasta untuk membantu kami. Karena apa yang kami lakukan bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan negeri ini, kepentingan daerah ini, kepentingan keluarga-keluarga kita yang ada di Indonesia ini, terutama di wilayah Sulawesi Barat. Harus kerjasama Pak ya. Benar. Ya, ada tambahan mungkin dari Ibu? Iya, sedikit saya tambah. Nah, BKB itu Bina Keluarga Balita dan Anak. Jadi memang pencetusnya itu BKKBN, tapi dalam pengasuhan, dalam penggerakan itu harus bersama-sama. Bagaimana kita menjalin suatu integrasi, karena ini sasarannya itu yang punya anak itu bukannya anak BKKBN aja, tapi yang bekerja, yang berkegiatan dengan anak itu termasuk posyandu, termasuk PAUD. Nah, bagaimana yang sasarannya anak itu, posyandu itu sasarannya adalah anak dari 0 sampai dengan 5 tahun. PAUD juga. Sedangkan BKB itu sasarannya adalah ibunya. Bagaimana kita memberi masukan kepada ibu untuk menjadi bagaimana ibu itu mengasuh anak. Nah, terus artinya ibunya mempunyai anak balita. Nah, ini harus kita combine-kan, harus kita integrasikan sehingga kita ini dari pihak pemerintah ini bekerja sama untuk sasarannya bagaimana sih menumbuhkan anak kita ke depan itu menjadi anak yang penuh berkarakter, anak yang pinter, anak yang punyai pikiran positif, anak yang mempunyai masa depan yang bagus. Nah, ini cuman kalau saya mengatakan itu adalah sasarannya itu ada di hulu, ada di tingkat desa. Peran PKK itu sangat besar di situ. Dimana kita tahu PKK desa itu adalah ibu kepala desa, ketuanya. Nah, mereka itu punya peran sebagai pembina untuk membina kegiatan-kegiatan ini. Nah, bagaimana kegiatan ini kita satukan, kita integrasikan sehingga siapa berbuat apa itu jelas kepada anak. Misalnya di pihak kesehatan itu mereka itu melihat pertumbuhan anak. Sementara nanti melihat apakah anak ini dapat tumbuh berkembang sesuai dengan tinggi badan, sesuai dengan umur dan berat badan. Nah, kita itu nanti melihat pada anak usia 2 sampai 3 tahun itu karakter apa yang harus kita berikan kepada seorang ibu supaya ibu tuh dapat mengasuh anaknya. Nah, mungkin juga kepada sekarang ada satu lagi metode Iqra yang anak-anak, pengajian anak-anak juga sasarannya anak-anak. Nah, itu harus saling beriringan. Jangan terjadinya ego program. Nah, ini kegiatan saya, ini saya nggak akan jadi. Jadi harapan kita satu, tujuan kita. Bagaimana nanti anak lepas daripada anak-anak itu menjadi anak yang cerdas, anak yang tumbuh, anak yang sehat, anak yang mempunyai pikiran ke depan itu mempunyai cita-cita dan lain sebagainya. Nah, itu harapan kita. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mengulik setiap kejadian dan aktivitas terkini yang terjadi di jantung ibu kota. Ojek online memblokade Jalan Abdullah Safei di Mulai dari persoalan infrastruktur hingga tren yang berkembang. Ini kita ada sini juga nggak masuk, percuma aja kan begitu. Temukan beragam sisi dari kota metropolitan Jakarta dalam Jakarta Today pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV. Obrolan santai penuh informasi menarik. Nah, ini bisa ceritakan sebenarnya mereka ini latar belakangnya dari mana aja sih? Ragam tips gaya hidup yang bermanfaat. Bersama bintang tamu yang menginspirasi untuk lengkapi pagi Anda. Sejauh ini apa nih, Bang Didin? Sekarang saatnya maintain sendiri dengan yang sehat-sehat. 1, 2, 3. Intermezzo. Setiap Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan Manakara dan kita masuk dalam segmen ketiga.
Baik, saya ke Ibu dulu, Ibu Direktur. Masalah stunting juga menjadi salah satu yang mesti diatasi nih Bu ya, sesuai dengan salah satu visi dari Bapak Jokowi selain mencegah kematian bayi. Nah, bagaimana masalah stunting ini berdampak bagi Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Masalah stunting ini adalah masalah kita bersama, di mana ada 24 kementerian dan lembaga. Nah, semua ini harus tertuju bagaimana cara penanganan, percepatan penurunan atau penanganan terhadap stunting. Nah, stunting ini kita melihat masih tingginya angka kematian kepada bayi dan balita. Kita lihat 27,67% itu balita dalam kondisi stunting saat ini. Harapan Bapak Presiden stunting itu segera dapat diturunkan sampai dengan 14%. Nah, di sini juga kita lihat jumlah remaja 10 sampai dengan 14 tahun itu berjumlah 64 juta jiwa, di mana 28,6% itu penduduk Indonesia itu adalah remaja. Nah, ini juga peran kita. Remaja itu bakal masuk ke dalam jenjang perkawinan dan nanti para remaja putri akan hamil. Nah, kita mencegah stunting mulai dari hulu, di mana pada remaja-remaja putri itu yang harus diutamakan bagaimana remaja putri itu dalam kondisi gizinya cukup. Terutama remaja putri kita saat ini itu tingkat aneminya itu sangat tinggi. Nah, salah satu anemi itu sangat mempengaruhi apabila dia hamil. Nah, tidak bisa mengkontribusikan gizi kepada bayi yang dikandungnya. Nah, ibu hamil harus cukup gizi, di mana gizi pada ibu hamil itu akan dibagi kepada anak. Salah satu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan otak dan perkembangan organ-organ kepada anak. Nah, itu awal. Setelah anak lahir, kita harus memperhatikan anak setelah lahir, memperhatikan kondisi ASI eksklusif, memberikan ASI tanpa memberikan makanan yang lainnya sampai dengan usia 6 bulan. Setelah itu si ibu juga harus paham, harus bisa memberi makanan pendamping ASI dengan usia-usia, dengan aturan-aturan makanan sesuai dengan dalam program itu isi piringku. Artinya di isi piringku itu cukup dengan proteinnya, cukup dengan lauk pauknya, cukup dengan sayurnya. Nah, bagaimana juga semua itu yang dipilih itu tidak hanya dengan makanan yang mewah yang siap saji, tapi bagaimana kondisi kita bisa memilih makanan yang murah tapi gizinya itu tinggi. Nah, seperti budaya makan ikan. Nah, beda ikan itu terhadap daging itu sangat jauh yang bisa kontribusi gizi terhadap anaknya. Nah, begitu juga dengan pola kesehatan lingkungannya. Termasuk pola cuci tangan. Nah, kenapa pola cuci tangan sebelum makan? Tadi makan terus tadi ibu pegang apa yang ada di sekelilingnya, terus terdampak dengan yang lain, bisa aja terjadi dampak dengan cacingan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini sangat berperan pola asuh ibu terhadap anak, bagaimana ibu mengasuh anak, mengatur pola makan anak, memilih gizi yang seimbang untuk anak. Iya, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, kalau saya memang apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Direktur ada benarnya. Jadi memang persoalan stunting ini adalah menjadi persoalan nasional. Jadi banyak lembaga yang terlibat di dalamnya. Kelembagaan inilah yang disatukan untuk bisa mempercepat proses penanganan stunting. Jadi tadi sudah sampaikan oleh Ibu Direktur bahwa memang banyak faktor sehingga anak-anak itu bisa stunting. Memang diawali dari hulunya, dari remaja-remaja ini yang mesti kita persiapkan. Kalau remajanya sehat, memasuki usia pernikahan, tentu dia sehat juga. Melahirkan anak-anak yang sehat. Iya. Makanya di BKKBN, kami pun bentuk yang namanya Bina Keluarga Remaja. Kita bentuk lagi yang namanya PIK-R. Ada namanya PIK-R Jalur Pendidikan, PIK-R Jalur Masyarakat kita bentuk. Iya. Dari situlah kita bisa memberikan edukasi dari remaja ke remaja, kepada orang tua juga kita berikan. Tetapi yang memberikan siapa? Orang-orang yang punya kapasitas.
Kalau remaja, kita bekali remaja-remaja yang jadi figur selama ini di sekolahnya atau di tengah-tengah masyarakatnya, itu kita bekali. Sehingga nanti pada saat remaja melakukan curhat-curhatan, itu kayak disampaikan tadi oleh Ibu Direktur, persoalan anemia juga kita bisa masukkan di situ di remaja untuk bisa terus mengkonsumsi tablet tablet untuk bisa menambah zat besi ini ya, supaya tidak mengalami kekurangan darah, sel darah merah ini ya, maksudnya sel darah ya. Jadi gitu. Jadi bina keluarga remaja peak air ini yang kita lakukan. Karena proses stunting itu memang diawali dari situ. Tadi sudah disebutkan bahwa memang masalah gizi, masalah apalagi selama ini pola pemberian ASI juga yang terus kita dorong ibu-ibu muda ini untuk terus memberikan ASI-nya, utamanya di usia 6 bulan pertama ini si bayi. ASI tidak boleh putus, wajib hukumnya lah ceritanya. Karena di komponen ASI itulah nutrisinya itu sangat lengkap dan sesuai yang dibutuhkan oleh si bayi. Bukan ASI orang lain ya, si ibu langsung ini. Karena ibu itulah yang memproduksi si bayi, ASI-nya juga. Jadi Tuhan sudah melengkapi komponen makanan yang pas untuk bayi yang akan dilahirkan. Jadi apalagi penyakit. Penyakit juga kita upayakan bayi itu tidak sakit-sakit atau apa. Karena kalau bayinya sakit-sakit, tentu asupan gizinya juga sangat lemah, bahkan tidak sempurna. Sehingga ini semua yang kita perhatikan di pada bayi-bayi ini ya, semoga apalagi di masa-masa kehamilan kita perkuat. Makanya ibu-ibu pada masa hamil kita dorong mereka untuk aktif ke posyandu. Ya, jangan sekali-sekali lolos dari posyandu. Posyandu bisa terkawal stuntingnya, bisa terkawal angka kematian ibunya, bisa terkawal angka kematian ibu. Bayi, balita bisa terselamatkan, ibunya juga bisa terselamatkan. Apatah lagi stunting. Jadi stunting, kalau sudah stunting, sudah sangat sia-sia kita. Makanya ini jadi persoalan bangsa kita. Supaya anak-anak kita itu betul-betul unggul, memang harus dipersiapkan. Tidak bisa tidak dipersiapkan anak ini yang lahir. Ya, harus bergizi. Dan harus sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Orang tua harus tahu. Makanya di BKKBN kita terus dorong. Mana anakku semua, segera bentuk peak air. Kalau kau ada peak air di sekolahmu nak, bikin lagi di tengah-tengah lingkunganmu, di masyarakatmu atau di tetanggamu, apapun jalur-jalurnya, mau jalur pencinta masjid, mau pencinta gereja, mau jalur anak-anak nelayan, mau jalur anak band atau apapun namanya komunitasnya, jadikan itu sebuah kebanggaan untuk hidupmu yang lebih sehat. Saya kira itu. Oke, baik. Ibu, pengasuhan anak usia dini juga penting, Bu ya. Nah, bagaimana sih sikap orang tua yang memiliki anak usia dini untuk tidak membatasi ruang geraknya? Iya, seperti dikatakan oleh Bapak Kepala BKKBN, nah dalam program BKB itu kita itu mendidik anak tidak membatasi ruang geraknya. Nah, di situ juga bermain dan sambil bermain dan belajar. Nah, di situ kita juga dalam bergaul bersama anak kita itu bisa membaca karakter anak itu sampai di mana. Nah, terus yang kedua, pada anak-anak yang menjelang menjadi anak di atas balita itu bayi 5 tahun, di bawah 5 tahun. Nah, itu dia sudah mempunyai, sudah mulai tumbuh karakternya, bakatnya. Nah, orang tua ini harus paham. Jadi tidak ada lagi seperti zaman dulu, anak-anak itu harus mengikuti apa kata orang tuanya, termasuk bakat dan minat orang tuanya. Nah, pada saat ini kita harus bijak untuk membaca hobi dan karakter anak. Nah, kalau memang itu positif, kita memberi dia kesempatan, namun tetap dalam kontrol. Nah, begitu juga anak itu dikasih fasilitas atau untuk penambahan ilmu. Seperti sekarang banyak privat, banyak les dan lain sebagainya. Nah, kalau memang itu bakatnya, kita harus mendukung. Nah, sekarang itu cita-cita anak, kemauan anak itu adalah anak yang menentukan. Kita sebagai orang tua adalah mengiringnya aja. Terus membimbing, mengasuh, dan mengiringi. Pastinya supaya dia itu jangan terjerumus atau jangan nanti masuk ke hal-hal yang negatif. Jadi pola asuhnya lebih ke otoritatif, Bu ya? Iya. Iya, tetap memberikan ruang gerak, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Iya. Baik. Nah, Pak,
bagaimana sih peran keluarga sendiri dalam membentuk anak unggul Indonesia di masa pandemi ini? Ya, peran keluarga sangat besar sekali dalam melahirkan anak-anak unggul, terutama orang tua. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa memang orang tua harus punya pendidikan yang cukup. Ya, untuk menjadi orang tua yang unggul, tentu akan nanti cikal bakal melahirkan anak-anak yang unggul. Semua aspek, baik dari aspek pendidikan, aspek karakter, aspek budaya, aspek agama, sosial, ekonomi, semuanya akan terlibat di dalamnya. Jadi orang tua harus punya tingkat kematangan yang cukup untuk semua aspek itu. Sehingga ke depan kita mengharapkan sebenarnya orang tua inilah yang menentukan. Jadi saya itu tidak pernah menyalahkan anak-anak kita. Anak kita itu ibarat kertas putih. Siapapun yang mengukiri, itulah yang diterima. Jadi kalau misalnya temannya yang melukis di atas kertas putihnya, temanlah ya, watak temannya yang muncul. Tetapi kalau orang tua yang menghadirkan kertas itu, ya watak orang tua yang hadir. Makanya karena orang tua adalah wahana utama, wahana pertama yang dijumpai seorang anak, kita ingin anak-anak itu diwarnai oleh orang tuanya yang punya karakter, punya nilai sosial atau nilai budaya yang tinggi ini untuk dihadirkan pada si anak. Saya kira dengan hadirnya orang tua yang dihadirkan di kertas putih si anak ini, ya bisa jadi kita akan punya cita-cita yang luhur untuk bisa melahirkan anak-anak yang unggul di kemudian hari. Itu saya kira. Oke, baik. Terakhir Bapak dan Ibu, mungkin ada hal yang ingin disampaikan khususnya kepada orang tua untuk bersama-sama bisa memberikan pola asuh yang benar bagi anak-anak, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Silakan mungkin. Iya, anak ini adalah aset masa depan bangsa. Jadi sekarang saatnya kita membentuk anak-anak itu sejak dini. Pembentukan karakter anak itu adalah sejak dini. Benar yang dikatakan oleh Bapak Kepala. Jadi apa yang kita lukis itu adalah menjadi suatu yang tertanam kepada jiwa anak-anak. Umpamanya anak itu lahir dalam kondisi kosong, seperti CPU itu masih kosong. Terus apa yang harus kita isi itu menjadi suatu yang berkesan dan akan teringat. Nah, terusnya harapan Indonesia juga. Kenapa peran stunting ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Harapan kita bagaimana kita menumbuhkan anak yang sehat sejak dari sekarang. Di mana di tahun 2035 Indonesia itu mempunyai cita-cita salah satunya untuk merebut bonus demografi. Bonus demografi itu hanya mempunyai kesempatan satu kali. Nah, itu kita yang menentukan sejak dari sekarang. Apabila kita mengkontribusikan dengan anak-anak yang baik, anak yang pinter, nah harapan nanti yang menjadi pimpinan, yang menjadi pelopor ke depan itu adalah manusia-manusia yang mempunyai karakter. Nah, apabila pada saat ini kita juga tidak bisa mengiringi anak kita ke hal-hal yang positif. Nah, salah satu juga peran. Kenapa peran BKKBN salah satunya menekan angka kelahiran. Nah, itu supaya tidak terjadinya peledakan penduduk di saat kita merebut bonus demografi. Apabila nanti penduduknya membludak, pastinya angka kemiskinan, begitu kita lihat pengangguran dan lain sebagainya itu akan terjadi. Nah, inilah PR kita bersama. Nah, sehingga dari sekarang kita bersama-sama dengan kementerian yang lain mengasuh dan membina, mengharapkan benar-benar generasi-generasi ke depan itu generasi yang punya potensi, yang sanggup bersaing dengan dunia-dunia internasional. Ibu-ibu juga, para ibu-ibu yang mempunyai anak, terutama anak itu terutama ibu adalah salah satunya orang yang terdekat dengan anak. Nah, hati nurani ibu itu sangat mengikat dengan
kondisi anak. Nah, dari itu tidak lepas juga peran ayah, karena ayah itu adalah salah satunya yang memberi kekuatan, yang memberi anak ini bisa tumbuh, berkembang, semangat dan lain sebagainya. Itu adalah peran kasih sayang di dalam keluarga. Peran ibu, peran ayah itu sangat dibutuhkan. Artinya anak ini benar-benar mempunyai figur seorang ibu, yang ibu itu mempunyai kasih sayang yang penuh, pengasuhan yang penuh, dan bapak juga bisa memberi dia kontribusi kekuatan sehingga dia punya mental yang kuat, punya pikiran yang positif dan lain sebagainya. Nah, buat ibu-ibu semua, anak itu adalah aset keluarga dan aset masa depan Indonesia. Baik, silakan dari Bapak. Ya, jadi harapan saya, Tabe, buat keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Barat, semarakkan atau hadirlah selalu di kelompok bina keluarga balita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya balita, hadirlah di kelompok bina keluarga balita. Karena di sana kita akan dapat bimbingan, pembinaan, bagaimana mendidik, mengasuh, mengasihi anak-anak kita, khususnya balita. Sehingga ke depan kita punya pengetahuan untuk mendidik balita kita secara tepat. Demikian juga orang tua yang punya remaja, hadirlah di bina keluarga remaja. Mudah-mudahan kehadiran mereka di bina keluarga remaja ini bisa mendidik bagaimana menghadapi remaja kita yang sekarang ini banyak godaan, banyak gangguan. Anak-anakku juga, khususnya di kalangan remaja, segeralah bergabung ke PIK Remaja. PIK Remaja yang ada di sekolahmu. Kalau di sekolahmu belum ada PIK Remaja, hubungi penyuluh KB. Hubungi orang BKKB yang ada di kecamatan atau di kabupaten. Nanti kita akan bantu semuanya. Jadi kita akan bersama-sama melalui orang tua ataupun melalui dirinya sendiri. Sehingga ke depan harapan kita, kelompok-kelompok ini punya juga kapasitas. Kalau sekiranya kader-kader ini atau remaja-remaja punya keterbatasan, saya juga memohon kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah desa untuk bisa dengan sukarela, dengan besar hati untuk bisa menyisihkan sedikit anggarannya buat mereka. Karena apa yang mereka lakukan adalah semata-mata sebagai tanggung jawab untuk menghadirkan generasi unggul di masa yang akan datang. Saya kira cukup dari saya. BKKBN itu punya pesan, BKB itu punya yel-yel loh. Jadi yel-yel ini kita akan semua Indonesia juga tahu tentang yel-yel BKB. Nah, mungkin nanti bisa sama-sama saya kabarin dulu ya. Misalnya itu setiap ada dalam pertemuan BKB, itu para kader bersama ibu bersama anak-anak ini punya yel-yel. Terus yel-yel BKB begini loh. Salam BKB, orang tua hebat, anak cerdas, keluarga bahagia. Gitu. Kita sama-sama dong. Oke ya. Oke. Salam BKB. Orang tua hebat, anak cerdas, keluarga bahagia. Ada satu lagi loh pesan BKKBN. Kalau BKKBN itu berpesan dua anak lebih sehat. Dua anak lebih sehat. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan satu lagi pesan BKKBN. Nah, BKKBN mengatakan segala sesuatu kalau itu terencana pasti keren. BKKBN berencana itu keren. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersama kami dalam obrolan Manakara kali ini. Dan pemirsa, pada akhirnya kepedulian terhadap pola pengasuhan yang baik dan terukur dari kita semua di masa pandemi COVID-19 ini merupakan langkah dasar yang fundamental dalam membangun asa dan harapan guna menciptakan sumber daya manusia berkualitas untuk kebanggaan bagi keluarga, masyarakat, dan Indonesia tentunya. Saya Ifni Priskila, sampai jumpa dalam obrolan Manakara